Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khana fi din a'azzakumullah. Setelah kita menjelaskan pada pertemuan yang lalu tentang siapa sungguhnya al-imam, al-khalifah, al-amir yang harus kita taati, dan telah kita terangkan beberapa adillah dari kitab wa sunnah dan ijma' para ulama yang menerangkan kewajiban untuk menunjuk seorang penguasa yang memimpin kaum muslimin di wilayah mereka. Sekarang pembahasan tentang hikmatus syara'. Hikmah ditunjuknya seorang imam, seorang penguasa, dibentuknya sebuah pemerintahan dalam sebuah negara. Qala rahimahullahu ta'ala, fa in sa'alta ayyuhal muslim, kalau engkau bertanya wahai orang muslim, an hikmatis syari'il hakim fi ilzamin nas binasbil imam, tentang hikmah asy-syari', hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, Maha Hikmah, di mana Allah mengilzam, mewajibkan umat manusia untuk mengangkat seorang imam. Apa hikmahnya? Qultu, maka saya jawab, kata muallif, innal hikama fi hadha at-tashri' tarji'u ila amrayn. Sesungguhnya hikmah dalam pensyariatan masalah ini itu kembali kepada dua perkara. Ini hikmah adanya seorang imam, adanya seorang penguasa, adanya sebuah pemerintahan dalam sebuah negara, itu dua. Yang pertama, tahqiq masalihid din wad dunya. Yang pertama ialah merealisasikan, mewujudkan maslahat agama dan keduniaan. Dan yang kedua ialah daf'ul mafasidi 'anid dini wad dunya, menghilangkan atau menepis mafsadat dari agama dan dunia ini. Sehingga ini hikmahnya, ini fungsinya, dibentuknya sebuah imam, ditunjuknya seorang imam dalam sebuah negara, mewujudkan maslahat, menolak dan menghilangkan yang namanya madarat. Ini hikmahnya ya kawan. Dan inilah sesungguhnya tugas seorang penguasa, tugas sebuah pemerintahan, menyangkut tentang permasalahan, mendatangkan maslahat dan menolak yang namanya madarat. Wa fi dzalika yaqulu Syekh Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah. Dalam bab ini Syekh Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah pernah menyatakan, Al-Izz bin Abdussalam ini ikhwan fillah azakumullah dijuluki oleh para ulama dengan Sultanul Ulama. Naam, Sultanul A'immah, penguasanya para ulama. Dia mengatakan, walaula nasbul imamil a'zam,
Kalau seandainya tidak ditunjuk, tidak diangkat seorang imam a'zam, imam kaum muslimin yang besar, yang terbesar, la fatatil masalihus syamilah, niscaya akan hilang, akan luput, akan sirna kemaslahatan yang mencakup, wa tahaqqaqatil mafasidul 'ammah, dan akan terwujud terjadi mafsadat yang merata. Walau istawla al-qawiyyu 'ala al-dha'if wad-daniyyu 'ala al-syarif, intaha. Dan niscaya orang yang kuat itu akan menguasai orang yang lemah, orang yang rendah akan menguasai orang yang mulia. Wakat. Ini keterangan dari Al-Aiz bin Abdus Salam rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam. Yang dari sini Al-Muallif rahimahullah ta'ala menyimpulkan bahwasanya hikmah, tujuan, tanggung jawab, tugas seorang imam itu dua. Mewujudkan yang namanya maslahat, menghilangkan yang namanya madarat. Qala bidina azakumullah. Kalau kita melihat kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah pemerintahan, baik itu kitab Ahkamus Sultaniyah Al-Qadhi Iyad atau Al-Ahkamus Sultaniyah Al-Mawardi, atau kitab para ulama lain yang membahas tentang Kitabul Imarat, di situ mereka menerangkan kepada kita bahwasanya tugas penguasa, tanggung jawab penguasa itu ada dua. Dari dua perkara ini dibagi dua lagi oleh para ulama. Yang pertama ialah menyangkut tentang perkara keduniaan, dan yang kedua ialah menyangkut tentang perkara keagamaan. Iqamatud dini wad dunya. Adapun permasalahan mewujudkan kemaslahatan, menolak mafsadat dalam bab keduniaan, memang tugasnya seorang penguasa membuat masyarakatnya itu aman, jadi keamanannya, membuat masyarakatnya itu tenteram, membuat ekonominya baik, perekonomian, dan juga mengatur perkara-perkara duniawiyah sebuah masyarakat atau rakyat dia. Baik yang menyangkut masalah keamanannya, pertahanannya, ekonominya, semuanya. Bahkan yang menyangkut yang namanya jalan raya, undang-undang lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, itu semua ialah tugasnya para penguasa. Semua perkara yang berkaitan tentang kemaslahatan duniawiyah diwujudkan sama dia. Dan semua perkara-perkara mafsadah, perkara-perkara madarat yang dikhawatirkan akan menimpa rakyatnya ditiadakan sama dia. Misalkan meniadakan penebangan hutan secara besar-besaran yang bisa berakibat atau memunculkan dampak-dampak yang negatif pada kehidupan sebuah rakyat ditiadakan. Atau kerusakan-kerusakan di lautan atau daratan atau yang semisalnya yang menyangkut tentang mafasid, kemadaratan yang berkaitan tentang keduniaan rakyatnya dihilangkan. Sehingga maknanya umum ya ikhwan. Semua maslahat diwujudkan, semua maslahat dihilangkan. Perkara keduniaan untuk kepentingan masyarakat dan rakyatnya. Ini tugasnya penguasa. Sebutkan saja apa yang kamu inginkan. Semua kemaslahatan itu tugasnya penguasa. Harus ditunaikan sama mereka. Semua mafsadat tugasnya penguasa untuk dihilangkan. Nah, ini yang namanya keduniaan. Kemudian yang kedua ialah masalah keagamaan. Seorang penguasa juga bertugas untuk
mewujudkan maslahat diniyah dalam bentuk mendakwahkan Islam kepada masyarakatnya, menyebarkan syiar-syiar Islam di tengah-tengah masyarakatnya, melaksanakannya bersama masyarakatnya, menegakkan hukum-hukum Islam di tengah-tengah masyarakatnya, iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had di tengah masyarakatnya. Naam, itu semuanya tugasnya para penguasa. Akan dibahas nanti di bagian akhir. Pembahasan tentang beribadah, menunaikan ibadah bersama dengan penguasa. Dikarenakan memang itulah tugasnya para penguasa. Dari segi salat idnya, jihadnya, kemudian salat jamaahnya. Perkara-perkara yang sifatnya jama'i itu dipimpin oleh seorang penguasa. Mereka yang mengaturnya, mereka yang mengurusnya, mereka yang mewujudkannya sebagai maslahatun diniyah. Naam. Dan semua perkara-perkara mafsadat, perkara kemadaratan yang menyangkut tentang keagamaan seseorang atau keagamaan bangsa dan negaranya atau rakyatnya dihilangkan. Maka tugasnya seorang penguasa ialah memberantas yang namanya perjudian, memberantas yang namanya miras, memberantas yang namanya lokalisasi, memberantas yang namanya pemberontakan, memberantas yang namanya teroris, memberantas semua perkara-perkara yang mengandung mafsadat pada umat ini. Itu harus diberantas sama pemerintah. Sehingga umum maknanya ya ikhwan, semua perkara madarat yang berkaitan tentang perkara agama, tugasnya pemerintah untuk menyingkirkannya. Sehingga tugasnya mereka itu harus memberantas, mengikis habis yang namanya kesyirikan. Karena kesyirikan itu ialah anti agama. Tugasnya penguasa untuk memberantas yang namanya kebid'ahan. Karena bid'ah itu bertentangan dengan agama. Tugasnya penguasa memberantas yang namanya kemaksiatan. Yang namanya kemaksiatan itu bertentangan dengan norma Islam. Wahakala. Menegakkan agama, menyebarkan Islam, menyebarkan syiar-syiar Islam, mengamalkan Islam secara utuh, dan memberantas semua perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam yang berkaitan dengan perkara agama. Itu tugasnya para penguasa. Itu kesimpulan dari keterangan para ulama itu demikian. Iqamatud dunya wad din, itu tugasnya para penguasa. Sehingga tugasnya penguasa itu ikhwan fillah azakumullah, itu bukan tugas yang ringan. Tugasnya itu berat, besar. Sehingga yang namanya seorang penguasa itu tidak bisa kemudian dibiarkan seorang diri diculno begitu, seorang diri melakukan tugas-tugas dia yang berat tadi. Repot, berat, besar, susah, membutuhkan pemikiran-pemikiran yang matang, membutuhkan pandangan-pandangan ke depan yang jauh. Wah, sehingga tentunya tugasnya masyarakat kaum muslimin secara khususnya itu harus membantu penguasanya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka yang mereka mampu. Ala has istita'atihim, taqatihim, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang mampu membantu pemerintah dalam bab keduniaan dengan cara dia kemudian mentaati rambu-rambu lalu lintas, penuhi. Itu termasuk kewajiban taat kepada penguasa dalam bab ini. Kalau dia mampu membantu para penguasa menyebarkan Islam di tengah-tengah masyarakat dengan baik, di atas bimbingan Islam yang murni, Alkitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para sahabat, dilaksanakan. Bisa membantu para penguasa untuk mengentaskan yang namanya kefakiran, kemiskinan dalam bentuk mengeluarkan infak, sedekah, hibah, zakat, laksanakan.
atau bahkan mampu membantu penguasa untuk memberantas kesyirikan atau kebid'ahan atau perjudian atau perzinaan atau yang semisalnya, lakukan. Tapi itu semuanya dengan pemerintah. Bukan kemudian Anda sendiri yang membantu pemerintah, Pak. Kemudian Anda langsung kemudian dengan apa yang ada pada Anda sikat kabeh. Wah, kalau gitu modelnya ya bukan membantu pemerintah, namanya merusak. Hah? Begitu. Artinya Anda bersama-sama dengan penguasa, bersama-sama dengan pemerintah untuk melaksanakan itu semuanya dengan aturan Islam. Ingat, dengan aturan Islam. Selama tidak melanggar norma-norma agama, dibantu. Dan bahkan dianjurkan oleh para ulama untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa. Saya tidak akan disebutkan pembahasannya. Dikarenakan tugas mereka itu sangat berat. Maka ikhwan fillah azakumullah, termasuk perbuatan yang kurang ajar. Masyarakat yang nggak tahu diri. Kalau kemudian tahu tugas penguasa, pemerintah yang sedemikian repotnya, yang sedemikian besarnya, yang sedemikian payahnya, bukannya dia kemudian membantunya, mendoakan kebaikan untuk penguasanya, mendoakan ma'unah supaya ditolong oleh Allah Taala penguasa tadi. Bukan doakannya seperti itu, malah kemudian dihujat penguasanya, dikoreksi tugasnya. Oh, ini rapotnya merah, rapotnya merah, rapotnya merah, rapotnya merah. Yang hitam cuma satu. Itu bukan masyarakat yang baik. Hah? Dan ini kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati, yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita. Terlalu banyak kaum muslimin atau non-muslimin dari rakyat Indonesia ini yang kemudian bukannya mendukung para penguasa dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf, tapi kemudian tugasnya dia barangkali atau kerjaan dia itu isinya cuma menghujat penguasa. Apa musuh kayak gini penguasa? Masa demikian kebijakannya, masa begitu ininya, masa begitu itunya, apa penguasa itu begini, apa itu begitu, apa? Ya, ini penguasa dibikin pecah kepalanya. Mau berbuat demikian, belaksananya, oh ini enggak benar gini, salah. Mau begini yang begini, yang sebelah sananya, oh ini salah. Mau begitu, salah juga. Yang belakang juga. Oh, kok penguasa ini. Kalau kemudian yang nyalahkan. Nah, terus bagaimana penguasa tadi mau bisa bekerja dengan baik? Hah? Dan itu pun dilarang dalam Islam. Saya akan disebutkan nanti insya Allah pembahasannya. Tidak diperkenankan sama sekali berbuat yang demikian itu. Makanya kaum muslimin yang saya hormati, kebiasaan menghitung 100 hari kekuasaan atau masa pemerintahan presiden yang baru, yang kemudian di saat itu pada hari yang ke-100 adalah hari hujatan. Itu ialah perbuatannya orang kufar, bukan perbuatannya kaum muslimin. Itu memang sengaja dibikin oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang memang berusaha untuk membuat kaum muslimin carut-marut supaya pemerintah kaum muslimin itu nggak punya wibawa. Masyarakatnya diajari untuk berani sama pemerintahnya. Masyarakatnya diajari untuk kurang ajar sama penguasanya. Kalau demikian berhasil, halas. Itu penguasa tidak akan bisa macam-macam. Karena rakyatnya akan siap untuk melaksanakan pengajaran rakyat untuk penguasa. Itu semua akan dibenarkan di fanafiddina azakumullah. Akan dibahas nanti insyaallah keterangan dari para ulama tentang permasalahan seperti ini. Ini fanafiddina azakumullah tugasnya seorang penguasa. Ini harus diperhatikan oleh para pemerintah kita, bangsa Indonesia, supaya mereka memperhatikan betul tugas-tugas mereka. Dan inilah keterangan-keterangan dari para ulama kaum muslimin berkaitan tentang tanggung jawab penguasa. Kalau mereka semua melaksanakan tanggung jawab ini, maka mereka insyaallah ta'ala akan menjadi seorang imamun adil, seorang penguasa yang adil.
yang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungannya pada suatu hari di yaumul qiyamah. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadza huwa ya ikhwan. Maka kita minta penguasa kita untuk memperhatikan masalah ini dengan benar, dengan baik. Harus diketahui dan dipahami bersama bahwasanya Indonesia ini ialah negara Islam. Negara yang di situ mayoritasnya ialah kaum muslimin. Komunitas Islam jauh lebih besar daripada yang lainnya. Maka harus diperhatikan betul tugas-tugas mereka yang berkaitan tentang masyarakat kaum muslimin. Iqamatud dini wa dunia. Perkara keduniaan itu berkaitan dengan semua umat manusia. Tapi untuk perkara keagamaan kaum muslimin punya hak besar. Dikarenakan penguasa mereka ialah muslim. Negaranya adalah negara Islam. Masyarakatnya masyarakat mayoritasnya kaum muslimin. Maka kaum muslim punya hak untuk diperhatikan. Hak-hak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tegakkan agamanya, didakwahkan agamanya, disebarkan agamanya, ditonjolkan syiar-syiarnya. Wahada. Naam, sehingga tolong pemerintah jangan kemudian menjadi penguasa mata-mata supaya dapat penghidupan yang enak di sana. Harus dipahamkan bahwasanya itu adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kemudian disia-siakan begitu saja. Jangan kemudian dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri. Jangan dijadikan alat untuk mempertebal kekayaan. Mumpung jadi penguasa, gajinya gede. 1 bulan sekian puluh juta. Tanda tangan sekali 30 juta. Teken ini 30 juta. Kontrak ini 30 juta. Ila akhirih. Jangan demikian. Perhatikan betul tugas sebagai seorang penguasa. Berat. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang penguasa yang memimpin umat manusia itu ialah penguasa pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Tamam, sehingga dia tidak hanya mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapan DPR MPR atau di hadapan Mahkamah Presiden atau yang semisalnya untuk pertanggungjawaban masa tugas 5 tahun. Tidak, itu terlalu singkat, Pak. Tetapi Anda itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan nafsul hadis, mas'ulun an ra'iyatihi amam Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai Anda gagal melaksanakan sebagai seorang penguasa yang baik, penguasa yang adil, tidak hanya Anda akan dihujat di mahkamah presiden, di hadapan tokoh-tokoh yang ada, di pejabat daerah sana. Tetapi itu nanti hukumannya lebih berat lagi. Ialah mahkamah syariah, mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah, yang kalau enggak surga, neraka. Dan sebaliknya kalau Anda berhasil, maka jaminan-jaminan surga datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda sebagai para penguasa. Makanya hati-hati. Itu amanah. Bukan sebagai barang mainan atau barang kesempatan untuk mencari kekayaan. Nah, tugasnya penguasa ya. Sebelum kita membahas tentang keutamaan penguasa, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu persyaratan-persyaratan seseorang itu bisa diangkat sebagai seorang penguasa. Dan ini persyaratan ideal ya ikhwan. Persyaratan yang ditentukan dalam Islam yang harus ada pada penguasa. Dan ini persyaratan harus diperhatikan oleh ahlul halli wal aqdi dalam pemilihan seorang penguasa. Syarat yang pertama ialah al-Islam. Penguasa itu disyaratkan harus seorang muslim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan untuk orang-orang kafir jalan untuk menguasai kaum mukminin. Tidak bisa. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya kami pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan mentaati penguasa kami dalam keadaan kami suka atau kami duka, dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan lapang. Dan beliau mengatakan ketika itu, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fi burhan, kata Rasulullah. Kecuali kalau kalian wahai kaum muslimin melihat para penguasa kalian kekufuran yang sangat nyata dan kalian punya bukti otentik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekafiran penguasa kalian tadi. Artinya apa? Kalau dia itu kafir, maka la sam'a wa la ta'ah. Tidak ada keharusan dan tidak ada yang mensyariatkan untuk mendengar dan mentaati penguasa tadi. Mafhumnya ialah kalau dia muslim, maka harus mendengar, mentaati penguasa tadi. Dalam perkara suka dan duka, susah dan lapang, ditaati penguasa tadi itu. Tapi kalau dia kafir, tidak bisa. Dan ini persyaratan yang disepakati oleh para ulama ikhwan. Al-Imam Al-Qadhi Iyadh menukilkan kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang kafir itu tidak bisa diangkat sebagai seorang imam, sebagai seorang penguasa yang menguasai kaum muslimin. Tidak bisa. Dan yang namanya orang kafir di sini umum, baik dia itu agamanya Nasrani, Kristen, ataupun dia itu agamanya Yahudi, atau dia itu agamanya Buddha, atau Hindu, atau Konghucu, atau musyrikin, atau yang lain. Semua orang kafir tidak bisa menjadi penguasanya kaum muslimin. Nah, ini dengan kesepakatan para ulama didukung dengan ayat dan hadis di atas. Maka harus muslimnya ikhwan, harus muslim. Orang yang kafir tidak bisa dijadikan sebagai penguasa. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ada penguasa yang kafir? Tadi kan disebutkan mendengar dan mentaati itu untuk penguasa yang muslim. Lalu bagaimana kalau pada kenyataannya kaum muslimin dipimpin oleh seorang penguasa yang kafir? Baik itu agamanya Kristen, Protestan, Katolik, Ortodok, atau yang lainnya, atau Yahudi, baik Yahudi, Ortodok, atau yang lainnya, atau orang Hindunya atau orang Budanya. Oke, sekarang apa yang harus Anda perbuat? Buri, paling tinggi, ya apa? Apa yang harus Anda perbuat? Terus? Lebih tegasnya supaya jangan kalau-kalau. Apakah boleh diganyang? Ganyang begitu. Cincang nek gampang gitu. Ya. Boleh. Masya Allah. Siap. Allah Ustaz. Bagaimana kalau mendapati ternyata itu penguasa kafir? Dipimpin oleh seorang yang kafir. Apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin? Diganyang? Sikat? Atau bagaimana? Iya. Allah Ustaz. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Faliyakul ana.
Endak yang pakai peci hijau. Hah? Ya. Allah alam. Fadhal. Kok kita yang milih? Ini penguasanya sudah ada. Emangnya mudah mengganti begitu itu? Hah? Antum kira mudah apa? Gampang kan? Susah. Kalau sudah diangkat seorang penguasa, satu orang diangkat. Misalkan qadarullah kemudian diangkat untuk negara Indonesia ini seorang penguasa yang kafir. Apa enak begitu kamu ngomong ganti pikir ganti yang ini saja. Apa begitu? Ya nggak semudah itu. Kalau jadikan labat, misalkan dari pihak al-halli wal aqdi menurunkan, turun ganti yang mesti. Set. Kalau nggak bisa, diperan. Kalau kita punya kemampuan, diperangi ya. Mana ya? Kalau punya kemampuan. Kemampuannya seberapa? Nanti tanya itu mau ulang. Kalau misalkan sak meter mampu. Nanti kita mata dan itu yang dilakukan seluruhnya. Ayo. Iya. Maka sikap kita ikhwan fillah azakumullah. Iya. Kaum muslimin yang saya hormati, maka sikap kita ialah secara syar'i. Secara syar'i. Kalau penguasanya itu non muslim, maka dipersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberontak. Illa antara kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Dan juga ketika Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tentang penguasa yang jahat, ditanya para sahabat, ya Rasulullah, afala nunafidhuhum bisayf? Apakah diganjang dengan pedang saja ya Rasulullah? Qala la, ma aqamu fikumus shalah, selama dia menegakkan salat. Artinya selama dia muslim. Kalau dia non muslim, artinya apa? Ganyangan. Itu tenang. Itu harus menimbang maslahat dan mafsadat. Walaupun secara syar'i diizinkan untuk digulingkan kekuasaan tadi dan digantikan dengan kekuasaan kaum muslimin, itu menimbang maslahat dan mafsadat. Tamam. Sehingga ditentukan oleh para ulama persyaratan. Syarat yang pertama ialah kaum muslimin itu memiliki qudrah, kemampuan untuk menggulingkan kekuasaan tadi dan menggantinya dengan penguasa kaum muslimin. Yang kedua, kaum muslimin memiliki kekuatan yang bisa dengan itu dia menggulingkan kekuasaan tadi. Qudrah wa quwwah. Kemudian yang ketiga ialah kemaslahatannya lebih besar daripada madarat atau mafsadat yang ditimbulkan dari gerakan penggulingan tadi. Paham ya? Artinya apa? Artinya yakin atau kemungkinan besar berhasil penggulingannya. Tetapi kalau nus atau masih perkiraan atau coba-coba, jangan macam-macam. Darah kaum muslimin tidak boleh tumpahkan hanya semata-mata yang satu itu. Mafhum hal? Itu persyaratannya. Itu semuanya ikhwan fillah azakumullah mengacu kepada al-maslahah wal mafsadah. Kalau memang maslahatnya besar, dimungkinkan kemungkinan besar atau diyakini bisa digulingkan kekuasaan non-muslim tadi dan diganti dengan kekuatan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, gulingkan. Kalau tidak mampu, maka kaum muslimin diperintahkan untuk bersabar. Sabar.
Naam, hatta yastarih min, sehingga mereka pun tenang dari dia. Mustarih wa mustarahun min. Hada. Mafhum hada. Sehingga harus dipertimbangkan baik-baik maslahat dan mafsadat untuk penggulingan tadi itu. Kalau penguasanya kafir, kalau penguasanya muslim, anteng saja. Nah, syarat yang kedua, sehingga harus muslim. Ingat-ingat ya, penguasa itu harus muslim. Yang kedua, itu penguasa harus merdeka. Tidak boleh dari bangsa budak. Tidak boleh seorang budak hamba sahaya. Tidak boleh. Ini pun juga dengan kesepakatan para ulama, dinukil oleh Al-Muhallab. Al-Imam Ibn Battal menukil dari Al-Muhallab. Al-Muhallab menukilkan kesepakatan ijma'ul ulama ala dhalik. Dia mengatakan bahwasannya para ulama umat Islam telah sepakat bahwasanya kepemimpinan seorang budak tidak bisa terjadi. Harus dari orang yang merdeka. Ini juga dinukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Dan juga dinukil oleh Al-Imam Muhammad Ibn Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala dalam Adwa'ul Bayan. Dia mengatakan la khilafa fi hadza bainal ulama. Tidak ada khilaf dalam bab ini di kalangan para ulama, seorang penguasa harus merdeka, bukan dari budak. Nah, lalu bagaimana sekarang dengan sekian banyak riwayat yang menerangkan adanya penguasa dari hamba sahaya? Seperti hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyiyun mujadda'ul atraf." Dengarkan dan taati penguasa kalian, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak hamba sahaya yang terputus ujung-ujung telinganya, hidungnya dan semisalnya. Juga wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, wajib untuk mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun seorang budak Habasyah. Sebagaimana para ulama mengatakan sepakat harus merdeka, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sabda-sabdanya yang menerangkan kepada kita adanya penguasa yang budak. Cara mengkompromikannya bagaimana nih? Allahu a'lam. Anda والله أعلم بك. عندك والله أعلم بك. عندك هذا واحد. Yani itu riwayat-riwayat tadi itu untuk al-mubalaghah fil amr, untuk menekankan dengan sangat perintah mendengar dan taat tadi. Walaupun artinya enggak ada penguasa dari budak itu enggak ada. Enggak boleh ada. Tapi kalian harus mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun seandainya dipimpin oleh seorang budak sekalipun. Wajib untuk mendengar dan mentaati. Ada wahid. Yang lain, apa lagi? Nah, Allah Allah. Anda? Loh, enggak. Ada lebih akwa daripada itu. Anda? Nanti suatu saat seorang budak ini mungkin punya nafsu Masya Allah. Hadani, naam. Ini yang disebutkan sama Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari. Ini ialah apabila ada seorang budak yang mengadakan kudeta militer. Di penguasa yang ada
merdeka. Penguasa yang merdeka, bukan budak. Tahu-tahu ada seorang budak, wireng, kelendeng, rambutnya kayak ngono gue. Kemudian dia menggalang kekuatan besar. Setelah diam. Persiapkan semua senjatanya, semua kekuatannya lengkap. Kemudian dia langsung mengadakan kudeta militer. Langsung menyerang istana, sikat presidennya. Gelundung langsung duduk di atas kursi. Pasukannya langsung di luar. Saya sekarang yang menjadi penguasa. Barang siapa yang tidak mau, bunuh dia. Misalkan. Maka kalau terjadi yang demikian ini, maka dalam rangka untuk tidak menumpahkan darahnya kaum muslimin lebih banyak lagi, maka diperintahkan untuk mendengar dan mentaati budak tadi itu. Tamam, takhmidan lil fitnah, untuk meredam fitnah. Jangan sampai kaum muslimin tertumpahkan darah-darah mereka untuk mengadakan kudeta yang kedua kalinya. Allah barik. Alasan. Wasalis. Anak mana nomor 3 nih? Enggak, Anak mana? Endak. Nah, ini endak. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada lagi yang ketiga. Sikit, di sini. Iya, orang sing wani iki penunjuk arah iki dalur ke tengah ini, ya. Ya apa? Enggak ada yang berani. Wah, entek gitu. Allah. Yang ketiga, ikhwan fillah azakumullah. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Amin Asy-Syamqiti rahimahullah dalam Abwaul Bayan. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Yakni penguasa yang budak ini ialah penguasa daerah. Apa maksudnya? Yakni penguasa yang tertinggi itu ialah penguasa merdeka. Sedangkan presidennya merdeka. Kemudian dia menunjuk di setiap daerah penguasa-penguasa daerah. Tamam? Satu di antaranya atau dua di antaranya ialah seorang budak. Dia nunjuk untuk Bandar Lampung seorang budak. Misalkan. Jadi misalkan Bandar Lampung dipimpin oleh seorang wali kota atau gubernur dari budak. Misalkan. Contoh saja. Jangan kecewa. Tenang saja. Contoh. Salah nggak demikian. Tamam? Itu yang dimaksud dalam riwayat tadi. Itu pun wajib didengarkan dan taati oleh kaum muslimin Lampung. Mereka harus mentaati gubernurnya mereka yang di Lampung yang budak tadi. Nah, ini 3 jawaban dari para ulama untuk menjawab riwayat-riwayat yang menerangkan bahwasanya kita harus mendengar dan mentaati walaupun dipimpin seorang budak, sehingga tidak bertentangan dengan yang di awal. Nah, sehingga persyaratan yang kedua ikhwanafiddina azakumullah ialah seorang merdeka, tidak boleh budak. Yang ketiga. Syarat yang ketiga ialah yaitu harus laki-laki. Dengan dalil hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kabar bahwasanya orang-orang Faris, orang Persia dipimpin oleh Ibnatu Kisra, oleh putrinya Kisra.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Dari sini khonafidina azakumullah, para ulama bersepakat ini. Semuanya mereka sepakat seorang penguasa harus laki-laki. Kesepakatan ini khonafidina azakumullah dinukil oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Fisal fil Milali wan Nihal. Beliau mengatakan, wa jami'u firaqi ahli al-qiblah laisa minhum ahadun yujizu imamata imra'ah. Seluruh kelompok-kelompok kaum muslimin, bayangkan, artinya yang ahli bid'ah sekalipun, jangankan yang ahli sunnah, yang ahli bid'ah sekalipun, seluruh kelompok-kelompok ahli qiblah kaum muslimin, tidak ada satupun di kalangan mereka yang memperbolehkan kepemimpinan para seorang wanita. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang membolehkan seorang wanita menjadi pemimpin. Naam. Artinya ini merupakan ijma' ahlul qiblah, kesepakatan seluruh kaum muslimin. Baik kaum muslimin yang lurus atau kaum muslimin yang bengkok, kaum muslimin yang soleh atau yang toleh, semuanya tidak memperkenankan seorang wanita menjadi pemimpin dengan dasar riwayat tadi. La yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, wa ajma'u ala anna al-mar'ata la yajuzu an takuna imama. Mereka para ulama telah sepakat seorang wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Ini pula yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan la khilafa fi hadza. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam bab ini dengan nas hadis ini. Sehingga penguasanya harus laki-laki ya ikhwan. Baik itu presidennya, ketua MPR-nya, ketua DPR-nya, gubernurnya, sampai bawah RT RW-nya sekalipun. Itu harus laki-laki dengan kesepakatan para ulama. Naam. Maka yang namanya perempuan dalam bab ini tidak boleh cawe-cawe. Tahu cawe-cawe ya? Tahu cawe-cawe? Hah? Tidak boleh ikut nimbrung dalam bab ini. Dalam bab ini perempuan di dapur masak untuk suaminya. Begitu. Di sumur nyucikan untuk suaminya. Nah, begitu. Sehingga kalau ada orang yang kemudian memperbolehkan seorang wanita menjadi pemimpin, seorang wanita menjadi presiden, ini orang ini la soleh wala toleh, lebih jahat daripada orang yang toleh. Lalu kenapa? Ibn Hazm tadi menukilkan kesepakatan ahlul qiblah ya ikhwan. Pengertian ahlul qiblah ialah setiap orang yang salat menghadap kiblatnya kaum muslimin. Ini muslimin secara umum, baik itu kaum muslimin yang di atas sunnah atau kaum muslimin yang di atas bid'ah sekalipun. Semuanya sama. Dari kelompok-kelompok sempalan, semuanya sama prinsipnya. Perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Lah kamu tuh mau mengikuti sopo? Kok kemudian tahu-tahu memperbolehkan perempuan menjadi seorang penguasa itu? Nah, tidak ada lagi salafnya kecuali orang-orang kufar. Nggak ada lagi. Nah, inilah satu di antara akibat yang namanya demokrasi. Akan kita bahas nanti insyaallah pembahasan demokrasi itu. Sehingga kita minta kepada para pemerintah kita semua ini, diperhatikan yang satu ini. Laki-laki, isin. Bangsa Indonesia itu memiliki SDM yang luar biasa, banyaknya. Dari sisi kuantitas dan kualitas
itu kaya dengan SDM, sumber daya manusia. Hah? Bukan SD Muhammadiyah, sumber daya manusia. Tamam? Itu kaya dari kalangan laki-laki banyak. Tidak hanya ribuan, bahkan mungkin puluhan juta kaum lelaki yang bisa menjadi seorang penguasa, yang memimpin bangsa, yang memimpin negara, yang memimpin daerah, yang memimpin kecamatan ataupun lurah sekalipun. Banyak. Wong wedok ruwae. Ngurusi sumur, dapur, kasur. Sudah, itu namanya perempuan. Allah musta'an. Perhatikan ini wahai para pemerintah ya. Nah, sehingga diperhatikan syarat ini. Syarat yang berikutnya yang keempat, al-mukallaf. Dia itu harus mukallaf, aqil, baligh. Seorang penguasa itu harus punya akal. Kalau orang yang majnun, orang yang setting, orang yang gila, itu dengan kesepakatan para ulama tidak boleh menjadi penguasa. Kif ada dipimpin oleh orang yang majnun. Nah kalau penguasanya setting, ya apa rakyatnya? Apa gak tambah tuh dewak? Gitu ya. Ini dengan kesepakatan para ulama. Seorang penguasa harus berakal dan tidak boleh gila. Kalau gila, mundur, dimasukkan di RSJ terlebih dahulu. Dan harus balik, sehingga anak-anak kecil yang belum balik dengan kesepakatan para ulama kecuali Rafidhah tidak diperkenankan menjadi seorang penguasa. Kecuali Rafidhah. Kalau Rafidhah ya ikhwan, dari kalangan Syiah Rafidhah yang sekarang ini markasnya ada di Iran, membolehkan anak kecil sing cilik bau kencur belum balik itu menjadi penguasa. Naam. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, kalau disampaikan kepada beliau khilafur Rafidhah, beliau mengatakan, kalian jangan anggap itu Rafidhah laisu bimuslimin, kata Ibn Hazm. Untuk apa kalau menyebutkan Rafidhah tengah-tengah kita? Jangan dianggap itu khilafnya mereka itu. Mereka itu bukan kaum muslimin, mereka bukan kaum muslimin. Demikian Ibn Hazm rahimahullah, kalau disebutkan di depan beliau yang namanya Rafidhah, itu bukan kaum muslimin, wujuduhum ka'adamihin, mau sepakat mau tidak, enggak ngurusi. Hadza huwa ya ikhwan. Sehingga harus akil, balik, dan ini dengan kesepakatan para ulama sebagaimana yang dinukil sama Al-Qurtubi rahimahullah, la khilafa fi dzalik. Akil, balik. Syarat yang berikutnya ialah min Quraisy. Dia itu harus dari Quraisy. Naam. Dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu harus dari Quraisy. Hadis ini mutawatir ya ikhwan. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, memiliki 6 jalan. Dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Barzah radhiyallahu taala anhu, dan datang lagi dari sekian banyak para sahabat, dan dinyatakan oleh para ulama termasuk hadis yang mutawatir, al-a'immatu min Quraisy, imam itu harus dari Quraisy. Naam. Dan yang namanya Quraisy itu ikhwana fiddin azzakumullah, dari silsilah keturunannya Nadhr bin Malik. Sehingga semua orang yang Fihri dari Bani Fihr Quraisy. Naam. Bani Hashim termasuk Quraisy. Bani Adi termasuk Quraisy. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu semuanya min Quraisy. Naam. Dan ini khonafidini azzakumullah. Ini persyaratan. Ini persyaratan apabila ditunjuk oleh ahlul halli wal aqdi. Dari Quraisy ikhwan.
Itu kalau ada. Kalau tidak ada satu orang pun dari Quraisy, atau ada tapi tidak memenuhi persyaratan, maka ditunjuk yang lainnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu semuanya kepada Allah semampu kalian. Atau kalau ada orang selain Quraisy yang mengadakan kudeta militer, lain perkara. Sehingga persyaratannya harus dari Quraisy. Begitu. Nah, kalau tidak ada, ya selain Quraisy, labas. Fattaqullaha mastata'tum. Sehingga kalau ditunjuk seorang presiden ternyata bukan dari Quraisy, dari Jawa. Itu dari Jawa dia. Kalau Susila itu Jawa mana? Daerahnya sebelah mana? Hah? Dari Jawa Tengah? Pak SBY itu? Pacitan? Oh, daerah Pacitan. Masya Allah. Pacitan Jawa Timur. Hah? Jawa Timur. Mendewe. Iya. Bola dewe. Iya. Jawa Timur. Lah apa? Karena kon besah, maka didengarkan dan ditaati. Wa illa persyaratan a'immah harus terkuat. Yang keenam, al-adl. Harus ditunjuk orang yang adil. Dan ini pun dengan kesepakatan para ulama. Dinukil oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Menukil kesepakatan para ulama seorang imam harus adil. Dan imamatul fasik la tan'aqid. Orang yang fasik itu tidak bisa diangkat jadi seorang penguasa. Ikhtiaran, yakni bila ditunjuk oleh ahli halli wal aqdi. Tapi kalau kudeta lain perkara. Sekarang ini pemilihan dari dia al-halli wal aqdi harus adil. Mereka berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah mengatakan, aku akan menjadikan kau wahai Ibrahim sebagai imam untuk umat manusia. Apa kata beliau? Qala wa min dzurriyyati, dan juga dari anak turunanku. Apa kata Allah? Qala la yanalu ahdiz zalimin. Ya, tetapi perjanjianku ini tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang zalim. Dari sini khanafitina azzakumullah, sebagian para ulama menerangkan bahwasanya persyaratan seorang penguasa itu harus orang yang adil. Tidak boleh orang yang fasik atau orang yang zalim. Gimana itu? La yanalu ahdiz zalimin, dan itu ialah kesepakatannya para ulama. Nah, yang berikut. Persyaratan yang berikutnya ialah ayyakuna salimal a'dha, wa saliman fil hawas minas sam'i wal basari wal lisan. Persyaratan berikutnya ialah dia itu harus sehat jasmaninya, sehat anggota badannya, masih utuh, pendengarannya sehat, pandangannya sehat, ucapannya sehat. Wah. Mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 247 tentang Talut. Allah mengatakan,
Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Talut untuk menjadi penguasa kalian wahai Bani Israel. Dan Allah beri dia tambahan kekuatan dalam bab ilmu dan jasadnya. Nah, dari sini diambil istinbat oleh para ulama bahwasanya ciri-ciri atau persyaratan seorang penguasa harus sehat jasmaninya, dan itulah memang undang-undang negara kita, adalah iya harus sehat jasmaninya. Orang yang pincang jangan, orang yang kopok, yang kupingnya nggak bisa mendengar jangan, orang yang bisu orang yang pincang jangan. Itu semua dimasukkan dan dikarantinakan saja. Tidak layak menjadi penguasa ya ikhwan. Dengan ayat ini, zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Dan juga dikarenakan yang namanya seorang penguasa itu akan menghadapi sekian banyak tugas, membutuhkan pendengaran yang kuat untuk mendengarkan argumentasi, masukan-masukan dari rakyatnya, masukan-masukan dari wakil-wakilnya, masukan-masukan dari luar ila akhirih. Nah, kalau kita kopok ya opo, masa wakilnya wah dianya ya gak jadi goroe. Atau kemudian dia matanya rusak, picek. Ya apa? Allah musta'an. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau sampai sebuah negara dan sebuah bangsa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penguasa yang model demikian ini, itu adalah kehinaan bagi bangsa tadi. Tamam. Itu bangsa yang sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kemaksiatan dan dosa yang ada pada mereka. Sehingga digantikan dengan penguasa yang amat sangat julek. Julek jasmaninya, julek rohaninya, julek pemerintahannya. Terus tak ngamek. Jadi dikarenakan mereka berani menginjak-injak kewibawaan pemerintahnya. Nah, bangsa Indonesia yang dulunya ayam, tentrem, aman, sejahtera, sentosa, gemah melimpah, las jinawi, dipimpin oleh bapak tua kita, Presiden Soeharto, wanteng, penteng, menak, betul. Masya Allah, perekonomiannya luar biasa, sandang pangan papan terpenuhi, ekspor migas non migas lancar, utang-utang luar negeri tipis. Devisa negara banyak, keadaan negara aman, pertahanan kuat. Bahkan pasukan Indonesia berhasil untuk mendamaikan negara yang di luar sana. Masya Allah. Tidak ada diinjek-injek sama rakyatnya. Kewibawaannya kemudian dihancurkan di depan masyarakatnya. Itu pelanggaran syariat. Itu pelanggaran norma-norma agama. Dalam sejarah tidak ada satu bangsa pun yang berani kemudian semut-semutnya ikut kemudian menduduki istana raja atau gedung DPR MPR. Itu tidak ada. Illa fi hadzal balad faqat. Kecuali di Indonesia Raya. Sudah akhirnya ya begitu itu. Digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala penguasa yang amat sangat julek. Julek jasmaninya, rohaninya, sak pemerintahannya. Paling julek dalam sejarah bangsa Indonesia. Walah. Diteruskan dengan wong wedok. Ya wis tambah jadi weles pokoke. Wah, penguasa di lanang kaya ngono, wakil wedok ya kaya ngono, wis pokoke dadi. Paling welek pokoknya. Sejarah kelam bangsa Indonesia dicatat dalam buku agenda diletakkan sama anak cucu nanti. Nah, Allah itu semuanya melanggar norma agama. Kita bicara demikian bukan tendensi politik tertentu. Saya bawa warna merah soalnya.
Tidak kemudian saya berupaya untuk membela kepentingan satu, ini menjatuhkan yang lain. Tidak. Ini adalah perbincangan masalah agama. Demikian diterangkan oleh para ulama kita. Dengan ayatnya, jelas nasnya. Jangan baca keterangan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Jangan lihat keterangan Al-Qurtubi dalam tafsirnya tentang ayat ini. Mereka semua menerangkan yang namanya seorang penguasa itu harus sehat jasmani, rohani itu juga benar. Allah. Tetapi kalau kemudian ternyata pada kenyataannya diangkat juga dan dia muslim, ya sudah, dengarkan dan taati penguasa tadi itu, walaupun kondisinya itu jelek jasmaninya, jelek rohaninya, jelek pemerintahannya. Sabar. Dan jangan menunjukkan sikap pemberontakan kepada penguasa. Mafhum hada? Itu gambaran penguasa yang ideal yang dipilih oleh seorang ahli wal aqdi. Kalau pada kenyataannya terjadi juga yang demikian itu, maka kaum muslimin dilarang untuk memberontak, dilarang untuk tindak kekerasan dan harus mendengar dan mentaati penguasanya walaupun demikian kondisinya. Itulah prinsip agama. Jam berapa nih? Jam 6 lebih. Jam 6 kurang berapa? Ayo, berarti masih ada waktu setengah jam. Baik, setelah kita bahas selesai pembahasan tentang masalah persyaratan para imam. Ini harus perhatikan ini. Ini masukan-masukan untuk ahlul halli wal aqdi. Sekarang kita bahas dulu yang dalam kitab ini. Pembahasan tentang keutamaan penguasa. Tamam, langsung dibuka halaman 12. Sudah intinya itu, poin itu hati yang dibaca itu. Yang ini keterangan dari beliau panjang, baca sendiri saja. Faslun. Pasal berikutnya tentang keutamaan para penguasa. Qala rahimahullahu ta'ala walamma kana mansabul imam akbarul manasib wa ahammaha wa akhtaraha, dan tatkala kedudukan seorang imam itu ialah kedudukan yang tertinggi, terbesar, terpenting dan yang paling rawan. Idh masalihul muslimina muta'alliqatun bih, sebab kemaslahatan kaum muslimin tergantung padanya. Maka ja'a syar'u bi ta'didi fadailih, syariat datang menerangkan keutamaan penguasa tadi. Wa taqwiyati janib, menguatkan sisi penguasa tadi supaya dia kuat dalam menjalankan tugasnya dengan dia mengetahui keutamaannya, termotivasi. Dan juga kaum muslimin menghormati penguasanya dikarenakan dia tahu bahwasanya penguasa tadi itu memiliki keutamaan yang sangat besar, insyaallah. Liyu'inahu dzalika 'alal 'amal, untuk membantu dia melaksanakan tugas beramal bima yuslihu ahwalal muslimin, yang bisa memperbaiki keadaan kaum muslimin fi umuri dunia wa din, dalam perkara dunia dan agama. Fahmi dzalik, di antaranya ikhwan, qaulullah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisahnya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين.
Maka mereka, yakni pasukan Talut, menghancurkan pasukan Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Daud membunuh Jalut. Dan Allah anugerahkan kepada Daud kerajaan dan hikmah. Dan Allah mengajari Daud dengan apa yang Allah kehendaki. Dan kalau seandainya bukan karena daf Allah, penolakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, niscaya akan rusaklah muka bumi ini. Akan tapi Allah memiliki keutamaan atas segenap alam raya ini. Lihat tafsirnya. Qila fi tafsiriha, disebutkan dalam tafsirnya. Laula anna Allah ta'ala qama sultan fil ardi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menegakkan pemerintahan di muka bumi, yadfa'ul qawi wa 'anil dha'if. Yang kuat bisa membela yang lemah. Wa yunsifu mazlum min zalimih. Orang yang terzalimi itu bisa meminta hak dari yang menzaliminya. Kalau enggak demikian, la tawasaban nasu ba'dhum 'ala ba'dhin, maka masing-masing orang akan menerkam yang lainnya. Satu sama lain akan saling menerkam, saling memangsa. Fala yantazimu lahum hal, maka tidak teratur keadaan mereka. Wala yastaqirru lahum qarar, dan enggak akan tenang kondisi mereka. Fatafsudul ardu wa man 'alaiha, maka rusaklah bumi dan yang di atasnya. Naam, yakni ayat ini khanafitina azakumullah ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan iqamatus sultan, mendirikan atau menunjuk seorang penguasa sebagai pemimpin di sebuah bangsa, di sebuah negara. Naam. Qala al-Alusi rahimahullahu taala fi tafsir al-ayat. Al-Imam al-Alusi dalam tafsir ayat ini disebutkan dalam Ruhul Ma'ani ya ikhwan. 30 jilid kalau enggak salah. Wa fi hadza tanbihun ala fadilatil malik wa annahu laulah mastatabba amrul alam. Dalam ayat ini khanafitina azakumullah ada tanbih, peringatan, penjelasan yang menunjukkan keutamaan seorang penguasa, seorang pemimpin. Sebab kalau bukan karena seorang pemimpin, maka urusan alam ini tidak akan teratur, yakni ba'dallah, setelah Allah Subhanahu wa taala. Memang seorang pemimpin tugasnya untuk mengatur urusan keduniaan dan keagamaan seseorang. Kalau enggak ada seorang pemimpinnya ikhwan, bisa kamu bayangkan sebuah bangsa, sebuah negara tanpa pemimpin, maka yang terjadi adalah hukum rakyat. Siapa yang kuat, itu yang berkuasa. Siapa yang kuat, itu yang akan memangsa yang lemah. Maka yang kuat akan menghancurkan yang lemah, yang banyak akan menghancurkan yang sedikit. Maka satu sama lain akan saling menyerang, saling memangsa, saling mematuk, saling waga. Yang paling kuat itulah yang paling menguasai. Itulah kondisinya orang-orang jahiliyah terlebih dahulu. Sehingga di antara keutamaan Imam Mira demikian. Keutamaan yang berikutnya, bisa dilihat di halaman yang ke-14 poin yang ketiga. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sultanu billullah fil ardi. Seorang penguasa itu ialah naungan Allah di muka bumi ini. Hadis ini khonafidina azakumullah diriwayatkan dari banyak para sahabat. Tamam. Yang paling masyhur dari hadis Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Bilal Jannah fi Takhrij Sunnah Ibn Abi Asim menghasankan riwayat ini dengan banyak jalannya, hasan li ghairihi. Ya, Rasulullah mengatakan as-sultanu billullahi fil ard. Seorang penguasa itu ialah naungan Allah di muka bumi. Apa maknanya ya, kawan? Kita lihat wal makna di bawah itu. Anna dhilla yadfa'u adha harri syams
Yang namanya naungan itu bisa menghalangi orang dari sengatan matahari. Fagadzalika sultan yadfa'u Allahu bihil adza 'anil nas. Demikian pula para penguasa, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kerusakan-kerusakan melalui penguasa tadi itu dari umat manusia. Nah, wa fi idafati dhilli ila Allah, dan disandarkannya dhil, naungan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanbihun, ada penjelasan peringatan ala anna dhillal hasil bisultan, bahwasanya naungan yang dihasilkan dengan penguasa tadi laisa kasairi dhilal, tidak seperti naungan-naungan yang lainnya. Fahuwa arfa'uha wa ajalluha wa a'zamuha faidatan wa naf'a. Naungan sultan, naungan penguasa itu lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar faedah dan manfaatnya. Dia mengatakan setelah itu, fa fil hadis dalalatun ala uluwi makanatis sultan wa syarafi manzilatih. Maka dalam hadis ini khonafidina azakumullah ada dalil yang menunjukkan ketinggian tingkatan seorang penguasa dan kemuliaan statusnya. Dikarenakan Allah menyebutkan dalam hadis ini sebagai dhillullah, naungan Allah Subhanahu wa taala. Mulia ya Allah. Ini keutamaan penguasa. Yang lainnya, tambahkan lagi di sini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Al-Imamul Adil. Ada 7 golongan. Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka pada hari kiamat nanti. Pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali disebutkan sama Rasulullah ialah Al-Imamul Adil, penguasa yang adil. Kata para ulama di antaranya Al-Qadhi Iyad, Al-Hafiz Ibnu Hajar dan yang lain-lainnya. Mereka menerangkan disebutkannya pertama kali oleh Rasulullah SAW nama Imamul Adil ini menunjukkan keutamaan yang besar para seorang penguasa yang adil tadi itu. Golongan pertama yang bukan langsung oleh Rasulullah SAW. Itu dikarenakan ikhwanafiddin azakumullah, kalau itu seorang penguasa yang adil, maka manfaatnya akan dirasakan oleh semua masyarakat sebuah bangsa dan negara. Sehingga besar faedahnya, besar keutamaannya, besar manfaatnya. Naam. Sebutkan yang pertama kali untuk menunjukkan keutamaan seorang imam yang adil. Ini penguasa yang adil ya kawan, yang tidak bisa dicapai oleh seluruh rakyat sebuah bangsa dan negara yang bukan penguasa. Ini keutamaan hanya diperoleh oleh seorang penguasa saja. Pada suatu hari yaumul qiyamah nanti, sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya matahari nanti di yaumul qiyamah akan didekatkan oleh Allah kepada umat manusia. Jaraknya cuma 1 mil. 1 mil 1 sekian kilometer. Dekat ya ikhwan. Sehingga ketika itu ikhwanafiddina azakumullah, seluruh umat manusia akan ditimpa yang namanya keringat. Dan keringatnya itu sesuai dengan ukuran amalannya masing-masing di dunia ini. Semakin besar amal solehnya, semakin banyak amal ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah, semakin sedikit keringatnya. Semakin rusak orang, semakin banyak kemaksiatannya, semakin banyak kesyirikannya, kezalimannya, maka semakin banyak pula keringat. Ada yang keringatnya itu sampai di telapak kakinya, ada yang sampai naik di mata kakinya, ada yang sampai naik di betisnya, ada yang sampai naik di lututnya, ada yang sampai naik di pinggulnya, ada yang sampai naik
di dadanya, ada yang sampai naik, bahkan menutupi mulutnya, ada yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Itu semua ikhwan fillah azakumullah, dilihat amalan dia di dunia ini. Di saat-saat yang genting seperti itu ikhwan fillah azakumullah, ada 7 golongan yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat seluruh umat manusia mengalami panas terik matahari yang sangat. Di antaranya ialah al-imamul adil, seorang penguasa yang berbuat adil dalam pemerintahannya. Ini merupakan kemuliaan yang sangat besar para seorang penguasa ikhwan. Maka harus dihormati. Nah, ini khanafitina azakumullah, keutamaan para penguasa. Nah, sangat banyak sekali keutamaan mereka. Dan tentunya khanafitina azakumullah, kalau dia tadi kemudian bisa melaksanakan tugasnya iqamatud dunya wad din, menegakkan urusan dunia dan agama masyarakatnya, maka dia akan mendapatkan pahala jariah. Kalau misalkan dia sebagai seorang kepala negara menyuruhkan kepada masyarakatnya untuk berislam dengan baik, melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW, menjalankan salat 5 waktu berjamaah, Jumat berjamaah, Idul Fitri, Idul Adha berjamaah, semua Islam dilaksanakan pada pemerintahannya dengan SK perintah dari sebuah penguasa, orang penguasa, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari amalan-amalan orang-orang yang mengikuti perintah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan perkara kebaikan, maka bagi dia pahala seperti pelakunya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam ini, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti dia sampai yaumul qiyamah dengan tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Sehingga kalau ada seorang penguasa yang kemudian menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW di masyarakatnya, di negaranya, di bangsanya, sehingga satu bangsa, satu negara, semuanya melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW dengan bimbingan penguasa tadi. Duhai betapa banyaknya pahala yang dia dapatkan. Dia mendapatkan pahala dakwah dia tadi itu, dan dia juga mendapatkan pahala masing-masing person per orang, masing-masing orang dari rakyatnya yang mengamalkan sunnah tadi melalui bimbingan dia. Besar sekali keutamaan seorang penguasa itu. Alhamdulillah. Tamam, sehingga dibesarkan mereka, diberi motivasi, spirit, supaya mereka kembali bersemangat untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan norma-norma agama, dan supaya mereka jangan kemudian berleha-leha, jangan kemudian mereka menyalahgunakan jabatan. Dikarenakan kalau mereka sebagai seorang penguasa yang zalim, maka di pundak mereka lah dosa-dosa rakyatnya, kezaliman rakyatnya di pundak seorang penguasa seluruhnya, dan dia nanti akan menanggung itu semuanya. Kalau misalkan dia kemudian menyuruh para masyarakatnya untuk berbuat kezaliman, menyuruh masyarakatnya naudzubillah min dzalik untuk kemudian meminum minuman keras, mengizinkan narkoba, mengizinkan pil koplo, mengizinkan legalisasi, mengizinkan bar, kafe malam yang biasa bikin tayangan tuyul sama pakaian, tamam, maka dosanya itu nanti akan ditanggung oleh dia, oleh penguasa yang tadi yang membolehkan perkara tadi, atau bahkan memerintahkannya. Dan dia juga akan menanggung dosa-dosa semua rakyatnya yang melaksanakan perbuatan tadi sesuai dengan perizinan dari dia. Alangkah celakanya penguasa yang demikian ini, khanafitina azakumullah, dosa satu negara dipikulkan ke dia semua. Lah ya apa nanti nasibnya di yaumul qiyamah nanti? Apa enggak takut kepada Allah Taala penguasa yang demikian ini? Maka dianjurkan kepada para penguasa untuk terus introspeksi diri. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nasibnya tergantung Anda masing-masing, wahai para penguasa. Kalau Anda adil sebagai penguasa yang menjalankan aturan Islam dengan baik, menjalankan aturan Allah dengan baik, maka imamun adil Anda, keutamaan besar akan siap Anda peroleh.
Tapi kalau Anda kemudian menyalahgunakan jabatan, kemudian Anda melanggar norma-norma agama, maka dosa rakyat Anda yang tanggung semuanya. Rakyat juga menanggung dosanya, dan penguasa juga akan menanggung dosa dia dan dosa rakyatnya, dikarenakan penguasa tadi yang kemudian mengizinkan atau membolehkan rakyatnya bertindak yang demikian itu. Allahumma. Kemudian pembahasan yang berikutnya, pembahasan cara pengangkatan penguasa menurut Islam. Adalah kita jawab itu permasalahan lagi akan 20 menit lagi. Nastamir. Ini sebagai keterangan tambahannya. Sebelum kita masuk pada pembahasan kewajiban rakyat kepada penguasa. Ini yang paling panjang. Ini yang paling rinci dibahas. Kalau tugas penguasa telah terangkan tadi. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membantu mereka untuk menjalankan tugas mereka yang benar, yang ma'ruf. Adapun tugasnya rakyat itu harus dirinci, dipahamkan rakyatnya itu. Supaya mereka itu jangan cuma taunya minta hak saja. Mereka juga punya kewajiban dan punya tanggung jawab. Sebelum itu kita bahas terlebih dahulu bagaimana Islam berbicara tentang pengangkatan seorang penguasa. Nah. Cara yang pertama. Cara yang pertama ialah ittifaqu ahlil halli wal aqdi. Kesepakatan ahlul halli wal aqdi memilih seseorang sebagai penguasa. Ahlul halli wal aqdi ini khanafitina azakumullah. Suatu kaum, beberapa orang begitu yang tunjuk. Beberapa orang begitu jumlahnya agak banyak. 5 atau 6 atau 10 atau berapa begitu. Yang bertugas untuk memilih mana di antara masyarakat yang ada ini yang berhak dan layak untuk dijadikan sebagai penguasa. Disebut dengan ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi ini khanafitina azakumullah harus melalui persyaratan-persyaratan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam Ahkamus Sultaniyah halaman yang ke-6. Bahwasanya ahlul halli wal aqdi itu harus terpenuhi pada mereka beberapa persyaratan. Syarat yang pertama ialah al-adl. Mereka yang ditunjuk sebagai ahlul halli wal aqdi. Kalau di Indonesia namanya apa? KPU bukan? Hah? Yang dulu MPR, apa bukan DPR? MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Naam. Dari pihak MPR. Ini ahlul halli wal aqdi hada. Tamam? Begitu. Mereka ini persyaratannya ikhwan. Yang pertama ialah harus adil. Harus adil, saleh. Tidak boleh orang yang zalim. Tidak boleh orang yang fasik. Tidak boleh ahlul ma'asi, ahlul kabair, apalagi ahlul bid'ah, apalagi orang kafir. Harus orang yang adil. Kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Al-adalah. Yang kedua, al-ilm. Mereka ini harus punya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini ialah ilmu tentang persyaratan seseorang yang layak diangkat sebagai penguasa. Artinya dia mengetahui, mengilmui secara syar'i bagaimana sungguhnya persyaratan seseorang yang berhak untuk diangkat sebagai penguasa. Ngerti dia, harus merdeka, harus Islam, harus laki-laki, harus demikian, harus punya ilmunya.
Kemudian yang ketiga, dia memiliki pandangan yang jitu ke depan. Untuk memilih mana di antara orang-orang yang ada ini yang paling berhak, yang paling bagus untuk menjabat sebagai seorang penguasa. Karena kan terkadang mereka bisa mendapatkan 1, 2, 3, sampai 4 orang yang memenuhi kriteria seorang penguasa. Dan tidak mungkin mengangkat 2 orang, ya ikhwan. Harus 1 penguasa dalam sebuah negara. Tamam? Maka syarat yang ketiga, seorang ahlul halli wal aqdi harus memiliki pemikiran yang jitu, pandangan yang jauh ke depan. Bisa mengetahui karakter-karakter masing-masing orang. Mana di antara 4 atau 3 orang ini yang paling pas, yang paling layak untuk diangkat sebagai seorang penguasa yang bisa membawa bangsa dan negara ini ke masa depan yang lebih cerah dunianya, cerah agamanya. Ini persyaratan ahlul halli wal aqdi. Kalau sekarang MPR, inilah persyaratan menjadi anggota MPR. MPR itu termasuk apa? Legislatif? Apa eksekutif? Legislatif. Apa? Yudikatif. Ayo, yudikatif. Al-muhim juga. Begitu. Nah, kalau legislatif apa? DPR. Kalau presiden, eksekutif. Nah, yudikatif. Ini persyaratan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam Ahkam Sultaniyah. Dan Al-Mawardi ini kalau nggak salah mazhabnya Syafi'i. Nah, ini cara yang pertama. Jadi orang-orang yang tadi terpenuhi syarat sebagai al-halli wal aqdi yang memang ditunjuk dalam sebuah negara, mereka ini yang musyawarah, ya ikhwan. Mereka ini yang musyawarah. Memilah-milah, mencari siapa di antara masyarakat Indonesia ini misalkan yang paling berhak untuk menjadi penguasa di negeri ini. Jadi mereka saja yang utek-utek untuk mencari siapa penguasa yang sungguh. Nah, ini seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau ditikam oleh seorang Majusi. Maka beliau menunjuk 6 orang sebagai ahlu syura, ahlul halli wal aqdi, untuk bermusyawarah di kalangan mereka siapa di antara mereka yang berhak untuk menjadi penguasa. Ini dalilnya. Cara yang kedua ialah istikhlaf, dengan cara penunjukan khalifah yang setelahnya. Khalifah yang sebelumnya menunjuk khalifah yang setelah saya ialah si fulan. Kalau Indonesia, presiden yang setelah saya ialah si fulan. Gitu. Paham? Agak. Misalkan yang sebelumnya mengatakan, yang sebelumnya Mbak Mega mengatakan, yang setelah saya ialah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Misalkan. Ini cara yang kedua. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau langsung menunjuk, ketika beliau sedang sakit keras dan belum meninggal ketika itu, beliau menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti beliau setelah itu. Namanya istikhlaf, menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Umar sebagai pengganti. Hadza huwa. Nah, ini cara yang ditunjukkan. Cara yang ketiga ialah al-isyarah. Memberikan isyarat-isyarat kuat kepada rakyat atau kepada ahlul halli wal aqdi, orang yang berhak menjadi penguasa. Sebagaimana yang disebutkan dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memberikan isyarat-isyarat kuat kepada kaum muslimin, siapa yang paling berhak menjadi penguasa setelah beliau. Dengan beliau membawakan sebelum beliau meninggal dengan sakit-sakit kerasnya itu, menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai imam salat. Kemudian disebutkan keutamaan-keutamaan Abu Bakar Siddiq ketika itu. Itu semuanya dilakukan oleh beliau ketika beliau menjelang meninggal wafat. Disebutkan semua keutamaan-keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian diperintahkan untuk imam salat ila akhir.
Itu semua ialah isyarah qawiyah, isyarat yang sangat kuat dari Rasulullah SAW sebagai penguasa yang sebelumnya kepada kaum muslimin bahwa penguasa setelah saya Rasulullah. Ini namanya isyarat. Nah, kan sekarang penguasa yang sekarang bukan syarat. Bukan, walaupun dengan tanpa menyebut nama. Bukan kriteria-kriteria misalkan di para jajaran yang ada dan orang semuanya tahu ini adalah bulan yang dimaukan sama penguasa ini. Ini 3 cara ikhwan fillah azakumullah dalam Islam tentang pengangkatan seorang penguasa, seorang pemimpin negara. Ini caranya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, sistem Islam di dalam pengangkatan seorang imam itu dengan musyawarah al-halli wal aqdi atau dengan penunjukan penguasa yang sebelumnya atau dengan isyarat yang qawiyah dari penguasa yang sebelumnya, sehingga tidak mengikut sertakan masyarakat. Masyarakat itu tahu jadi. Maka disyaratkan ahlul halli wal aqdinya harus adil. Penguasanya harus adil. Sehingga dari sini fanabidini azakumullah, apa yang disebut dengan istilah pemilu, melalui pemilihan umum secara langsung atau enggak langsung, tertutup atau terbuka, dengan sistem voting atau yang semisalnya, itu semua ialah tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak sesuai dengan sunnatul khulafa, bertentangan dengan norma-norma Islam dalam memilih sebuah kepemimpinan. Dan dampaknya sangat besar ikhwan fillah azakumullah. Yang namanya pemilu itu, pemilu yang didasari yang namanya demokrasi, hukum sya'ab nafsuha binafsih, hukum rakyat dengan sendirinya, dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Itu yang namanya demokrasi. Dan itu dampaknya amat sangat mengerikan. Kalau yang namanya sebuah demokrasi ini khanafiddin azakumullah terlaksana, maka tidak ada bedanya orang yang soleh dengan orang yang fasik. Tidak ada bedanya orang yang ahlul ibadah dengan seorang pelacur sekalipun. Tidak ada bedanya. Kenapa? Semua ditentukan dengan demokrasi, dengan suara pemilu di DPR, MPR atau langsung oleh rakyat. Sehingga kalau misalkan ada seorang yang soleh mencalonkan dirinya sebagai penguasa, orang yang namanya pelacur, germo, nasional atau internasional mencalonkan sebagai penguasanya, sebagai penguasa. Nanti ada lagi ratu ekstasi mencalonkan dirinya sebagai penguasa. Itu semuanya dianggap sama, tidak ada bedanya. Kenapa? Yang penting ialah perhitungan suara. Gitu. Hakata wala ya, Pak. Ayo. Sehingga yang namanya germo tadi itu akan mengerahkan semua anak buahnya, gembala-gembala yang baik ini tadi, untuk nyoblos gambarnya dia. Yang namanya ratu ekstasi ini akan mengerahkan semua orang-orang senteng yang kena koplo tadi itu untuk nyoblos gambarnya dia. Nah kalau kemudian masyarakat koplo, masyarakat gembala, walaupun yang satunya lagi orang yang soleh, yang ahli ibadah, yang sangat diakui kesolehannya oleh satu dunia sekalipun, kalau dia nggak punya suara beberbelas, dia apakan? Tendang, minggir, Anda nggak menang dalam pemilihan ini. Yang menang dalam pemilihan ini ialah dua yang dalam apa namanya? Yang macam begitu. Istilah begitu itu. Yang menang ialah bos ekstasi, bos germo. Iya kan? Nah ya apa? Ini mau yang mana yang mau jadi pada gendengnya pokoknya. Itu yang namanya demokrasi. Nah yang namanya demokrasi kalau dilaksanakannya ikhwan, kalau sebuah masyarakat kemudian mereka mengadakan demonstrasi, menggugat penguasa, meminta mengizinkan diperbolehkannya nikah laki-laki dengan laki-laki. Dan mereka berhasil untuk mendesak penguasa dan disahkan sah.
atau misalkan dibicarakan dalam majelis DPR MPR misalkan, dan kemudian suara memenangkan kelompok demonstran tadi yang menghendaki laki-laki ini kadang laki-laki sah. Walaupun di situ misalkan ada seorang yang katanya ingin membela Islam melalui parlemen, yang katanya ingin mendakwakan Islam melalui majelis legislatif, yudikatif, eksekutif. Walaupun dia sampai teriak-teriak, sampai jengking-jengking, sampai keringetan, sampai ember, membawakan ayat wa hadis tentang tidak bolehnya yang namanya homoseksual. Kalau suara dia cuma 5 biji, suara yang lainnya 1000 suara memenangkan suaranya para homoseksual tadi jadi. Yang namanya ayat akan diinjek-injek. Yang namanya hadis akan diinjek, dibuang semuanya, dimenangkan suaranya orang. Sekian banyak kerusakan-kerusakan, pelanggaran-pelanggaran norma-norma agama diterjang dengan yang namanya pemilu, diterjang dengan yang namanya demokrasi. Sehingga dalam Islam tidak ada yang namanya pemilu, tidak ada yang namanya demokrasi. Yang ada ialah syura, musyawarahnya ahlul halli wal aqdi. Musyawarah Pak, bukan demokrasi. Al-Halil wal-Aqdi ini yang mereka ini yang bermusyawarah. Orang-orang yang ditunjuk sudah yang persyaratan tadi itu ditunjuk untuk bermusyawarah. Mereka ini yang mencari siapa orang yang paling berhak menjadi penguasa. Sesuai dengan contohnya Rasul Abu Bakar Siddiq atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang bentuk-bentuk model penguasa. Nah. Dan yang keempat yang lupa tadi saya sebutkan. Dalam Islam pengangkatan yang namanya militer, tidak boleh yang namanya gerakan pemberontakan, tidak boleh. Tetapi kalau terjadi, itu semua terjadi, adanya kudeta, adanya penggulingan kekuasaan, dan yang berhasil menggulingkannya dan bisa menjadi seorang penguasa, maka Islam menentukan harus ditaati, dengarkan dan ditaati penguasa yang baru tadi itu dalam rangka untuk meredam fitnah dengan kesepakatan para ulama. Walaupun tidak disukai, tetapi kalau terjadi maka tetap asam wa ta'ah, mendengar dan mentaati. Nah, maka ikhwana fiddin azakumullah, demikian pula yang terjadi di Indonesia Raya ini, yang kita tahu bersama bahwasanya penguasanya presidennya, baik itu yang eksekutifnya ataupun legislatifnya ataupun yudikatifnya, mereka semua dipilih melalui apa? Melalui yang namanya pemilu berdasarkan demokrasi. Caranya apa ini? Sesuai dengan sunnah atau tidak? Tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Caranya melanggar syariat, menerjang norma-norma agama. Tapi kalau terjadi dan diangkat seorang penguasa melalui cara yang enggak sunnah ini tadi, maka ini sama dengan cara yang keempat tadi, penggulingan kekuasaan tadi itu, kudeta militer tadi itu. Amahada cuma melalui voting. Yang keempat tadi itu melalui pertumpahan darah. Lebih sangar daripada yang satu ini. Tamam? Melalui pertumpahan darah ya kawan. Sehingga kalau diangkat seorang penguasa di Indonesia ini, walaupun dengan cara pemilu, walaupun dengan cara demokrasi yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka tetap kaum muslimin harus mendengar dan mentaati penguasa tadi itu. Sebagaimana mereka mendengar dan mentaati seorang penguasa yang berhasil menggulingkan kekuatan sebelumnya dengan kesepakatan para ulama. Nah, maka tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk tidak mau mendengar dan mentaati penguasa mereka dengan alasan bahwasanya penguasanya itu diangkat bukan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara-cara yang nyunnah, dengan cara pemilu, dengan cara demokrasi, dengan cara yang lainnya. Enggak sunnah ya akhi. Kalau enggak sunnah maka tidak sah kekuasaannya. Maka tidak.
Itu semua bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Dikarenakan para ulama semuanya sepakat. Kalau sudah sah seorang penguasa muslim memimpin kaum muslimin, walaupun caranya enggak sunnah, caranya enggak syar'i, tetap harus mendengar dan mentaati penguasa tadi dalam cara ma'ruf. Ijma'il ulama dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Mafhum hada? Nah. Begitu. Ini cara pengangkatan seorang penguasa sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah taala ba'da al-maghrib hakala mustamir. Lanjut pada maghrib. Wah ini orang. Lanjut pada maghrib. Ba'da isya sampai batas tertentu. Tamam? Hada huwa. Kita bahas insyaallah berikutnya tentang kewajiban tugas rakyat kepada penguasanya. Supaya mereka mengerti insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah terlebih dahulu pada salat maghrib dan insyaallah teruskan pada kesempatan berikutnya.